Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hidrolika alat berat. Kita sampai pada oli hidrolik atau hydraulic oil. Mari kita lihat fungsi cairan hidrolik. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa cairan hidrolik memiliki keutamaan di dalam sistem hidrolik. Tanpa cairan hidrolik maka sistem hidrolik tidak akan berjalan. Namun demikian, ada beberapa fungsi dari cairan hidrolik yang bisa kita telaah menjadi 7. Yang pertama, bahwa cairan hidrolik itu adalah sebagai penerus tekanan atau penerus daya. Dia meneruskan tekanan yang diciptakan oleh pompa, kemudian meneruskan ke segala arah sesuai dengan arah yang dimaui oleh user. Dia akan melewati semua komponen-komponen sesuai dengan yang diarahkan oleh user. Jadi dia meneruskan tekanan dari pompa ke segala arah. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelumas, yaitu untuk bagian-bagian yang bergerak. Bahwa di dalam sistem hidrolik itu ada bagian yang statis dan bagian yang bergerak. Bagian yang statis dia diam, tidak ada pergesekan. Adapun bagian yang bergerak, maka di situ terjadi pergesekan. Misalkan saja ada di bagian piston, di mana akan bergesekan antara rumah piston dengan pistonnya. Maka kehadiran oli di sini, di samping dia sebagai penerus tekanan atau penerus daya, dia juga memiliki peran di dalam melumasi komponen tersebut, sehingga antara rumah piston dengan pistonnya bergesekan dengan lembut karena adanya hydraulic oil atau oli hidrolik. Yang ketiga, bahwa fungsi cairan hidrolik adalah sebagai pendingin, yaitu mendinginkan komponen yang bergesekan. Kalau pada poin yang kedua adalah sebagai pelumas, maka yang ketiga dia mendinginkan. Dan kita tahu bahwa setiap benda yang bergesekan pasti akan menimbulkan panas, karena salah satu panas ditimbulkan oleh sesuatu yang bergesekan. Dengan ada hadirannya oli tersebut, maka panas yang timbul akibat gesekan dua buah komponen atau dua buah logam atau yang lain pokoknya yang bergesekan, maka cairan oli di sini dia akan menjadi pendinginnya, sehingga timbulnya panas yang berlebihan akan berkurang. Yang keempat, sebagai bantalan dari terjadinya hentakan tekanan pada air langkah. Sebagaimana kita ketahui, misalkan pada aktuator berupa silinder, maka pada akhir langkah tentunya antara piston dengan rumah piston itu akan berbenturan. Dengan adanya oli, maka benturan itu akan dihindari. Kenapa? Karena bagian yang kosong tadi diisi oleh oli, maka timbulnya hentakan itu akan ditiadakan. Karena apa? Karena ketika akan berhentakan, di situ ada oli, sehingga mereka hanya menabrak oli. Yang terjadi maka tidak terjadi hentakan yang berlebihan, karena oli di sini adalah sebagai bantalan. Kemudian yang kelima adalah pencegah korosi. Korosi terjadi adalah akibat dari hubungan antara komponen logam dengan udara. Maka ketika komponen logam tersebut tertutup oleh oli, maka itu sudah jelas mengurangi hubungan dengan udara, karena udara mengandung sifat oksidasi. Maka di sini oli, karena dia
menutupi permukaan dari logam, maka dia akan mencegah dengan sendirinya terjadinya korosi. Yang keenam adalah sebagai penghanyut bram atau chip atau partikel-partikel kecil yang mengelupas dari komponen. Karena oli itu bergerak dari pompa terus ke seluruh sistem, kemudian kembali ke tangki dihisap oleh pompa, hampir dia akan berputar seperti siklus, maka bram-bram atau sip atau partikel-partikel yang mengelupas akan dibawa oleh oli, kemudian akan ditampung di dalam tangki. Nah, di tangki inilah penampungan terakhir dari bram atau sip atau partikel-partikel yang mengelupas, baik itu dari proses permesinan ketika komponen itu dibuat, atau karena faktor gesekan yang sehingga ada bagian-bagian yang terkikis. Nah, semuanya akan dibawa oleh oli sehingga akan dikumpulkan di tangki, kemudian akan mudah untuk dibersihkan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pengirim isyarat atau sinyal, di mana oli di sini adalah mengirim isyarat dari mana? Dari katup yang sudah kita arahkan, maka satu-satunya sinyal yang bisa kita kirim adalah melalui oli. Kalau misalkan aktuator atau dalam bentuk silinder itu akan bergerak ke kanan, maka kita kirim sinyal supaya dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kiri, kita kirim sinyal untuk bergerak ke kiri. Itu adalah fungsi cairan hidrolik secara umum, walaupun nanti ada fungsi-fungsi yang lain yang akan dijelaskan nanti di kemudian hari. Tetapi 7 inilah fungsi utama dari cairan hidrolik. Demikian penjelasan tentang fungsi dari cairan hidrolik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meraih cinta dan usaplah air mata, jadikan kata-kata